Udah 4 bulan ini dia kami pecat mas, karena udah memanipulasi data tanah yang akan dijual mas. Manipulasi data dipecat. Iya, udah kami pecat. Udah 4 bulan, Pak. 4 bulan. Karena dia sering itu menambahkin dan mengurangi mas, dan sering kerjasama sama pemilik tanah buat mencurangi kantor kami ini mas. Jadi ada kasus di kantor ini makanya dipecat 4 Iya. bulan yang lalu. Iya, udah kami pecat 4 bulan yang lalu. Tapi kenapa nggak dilaporin ke pihak berwajib, Pak? Mas, kita itu sengaja nggak ngelaporin karena menjaga nama baik perusahaan ini mas. Kalau boleh tahu mas ini siapa ya? Saya teman lamanya, Pak. Kebetulan saya kan lihat dia udah berapa lama ini nggak ketemu kan, Pak. Saya dengar terakhir dia kerja di sini. Tapi saya lihat beberapa hari ini dia nggak kerja. Makanya saya pengen datang sini tanya sebenarnya apa dia kerja atau enggak begitu loh, Pak. Soalnya saya kasihan sama istrinya. Iya mas, tapi dia memang udah nggak kerja di sini lagi selama 4 bulan ini mas. Sama 4 bulan ya, Iya. Pak? Berarti bener dong ini. Oh ya udah deh Pak, kalau begitu makasih banyak ya Pak ya. Saya cuma pengen nanya itu aja Pak ke sini. Ya udah kalau begitu maaf ya Pak kalau ganggu. Ya. Makasih banyak ya Pak ya. Iya, Mas. Saya pamit dulu Pak. Ya. Assalamualaikum. Gimana ya? Pak, gue barusan nanya kan. Ternyata Gimana? bener. Bener apaan? Indra udah nggak kerja di sini selama 4 bulan yang lalu. 4 bulan udah lumayan lama dong berarti. Dia udah dipecat dari sini. Gue barusan ketemu sama manajernya kan. Gue tanya dia dipecat kenapa alasannya kan. Terus? Manajernya bilang karena dia melakukan kecurangan. Dia memanipulasi data. Memanipulasi data. Jadi data tanah itu kan ada ukuran semua. Iya, sama terus? dia tuh kadang dimanipulasi dan kadang dia juga kerjasama sama Ya orang yang punya Allah. tanah buat dapat keuntungan. Jadi kalau menurut gue bener tuh dia mindahin patok-patok tuh. Tapi selama 4 bulan dia udah gak kerja, sedangkan istrinya nggak tahu. Kok istrinya dibohongin juga sih? Kan kasian Mbak Denanya dibohongin suaminya sampai 4 bulan. Ya kan? Ini Mbak Dena harus tahu sih yo. Menurut gue ya Mbak Dena harus tahu secepatnya. Gini Fat, gini. Kan kita tadi ketemu kan. Mereka berantem kan. Gini aja. Iya. Kita bakal kasih tahu tapi kasih waktu dulu. Soalnya tadi kan habis berantem. Takutnya kalau kita kasih tahu sekarang, yang ada malah makin runyam. Ya udah, jadi menurut lo mau lo gimana Gini, sekarang? gini. Mending sekarang kita balik kantor dulu, sekalian kita atur strategi. Besok kita coba kabarin Mbak Dina. Gimana? Ya udah deh, gue setuju deh. Udah gitu aja Biar ya? nggak ada suaminya juga ntar. Kita ini dulu awasin. Iya, Ketika iya. suaminya pergi baru kita informasi. Kayak tadi aja kan. Yaudah yuk kita balik kantor dulu aja. Yaudah mas, kita balik kantor ya mas. Ayo cepet-cepet ya. Bentar dulu, Fat. Bentar dulu. Kita harus cepet-cepet ngasih tahu yo. Nggak kan barusan Jerry juga ngikutin suaminya kan. Paling nggak kasih waktu semenit lah. Takutnya kalau dia balik lagi, nggak ketemu sama kita kan ribet lagi. Enggak, gue yakin dia nggak akan balik lagi. Mendingan kita kasih tahu aja sekarang ya, cepet. Ya bentar dulu lah, Fat. Udahlah. Lagian kan kita juga susah ngubungin dia dari Iya kemarin. justru itu kita Bentar, harus bentar. cepet-cepet cari Siapa? tahu. Samperin aja udah. Assalamualaikum. Maaf ini ada apa ya? Banyak kamera di sini. Saya kesini mau nyari Mbak Dena. Mbak Dena nggak ada di rumah, Mbak Denanya keluar. Kan terakhir kita nganterin dia pulang. Gini kalau boleh tahu maaf, ibu ini siapa ya? Saya ibunya Dena. Oh ibunya Mbak Dena. Oh iya. Kenalin Bu, saya Fatia. Bu kenalin saya Mario. Jadi gini Bu, nah kebetulan banget Bu, Mbak Dena kan minta tolong sama kita buat mencari tahu tentang suaminya. Dan kebetulan banget ternyata suaminya memang salah Bu. Oh Mas, ini Bang sama Mbak ini berdua yang bantu anak saya untuk menyelidiki kelakuan suaminya di luaran. Iya Bu, bener. Tapi Mbak Mbak Dena Dena ini- berantem terus Mbak di rumah. Justru itu Bu, makanya kita di sini mau ngomong sama Ibu kalau sebenarnya suaminya itu memang salah Bu. Alah Mas sama Mbak udahlah nggak usah bantuin anak saya lagi. Biarkan mereka urusin rumah tangganya berdua. Nah Bu, gini bukannya mau kita ikut campur ya Bu ya. Dari awal itu Mbak Dena yang minta tolong sama kita buat mencari bukti. Tapi berakibat fatal Mbak. Berakibat fatal Dia gimana? berantem terus gara-gara Mas penyelidikan Mas ini berdua. Mas lebih baik pulang deh. Tapi harus ada yang dijelasin ke Mbak Dena Bu di sini Ya biar. udah, jadi mereka ya berantem terus berdua. Tapi nggak ada ada fitnah di luaran Bu. Jadi cuma mau ngebuktiin Bu, kalau omongan orang selama ini bener tentang suami Dena Bu.
Udahlah Dena, selama ini tuh uangnya buat kamu juga, untuk nyenengin kamu, untuk ngebahagiain kamu. Selama ini kan kamu selalu cukupin, gak pernah kekurangan. Tapi Dena pengen dikasih makan pakai duit halal, Bu. Korupsi aja tenang-tenang aja pakai uang haram. Udahlah kamu Tolong, masuk, Bu. masuk. Izinin Dena, Ibu, Bu. Bu, tolong, Bu. Bu, Izinin Ibu, Dena. Bu, tolong dong, Bu. Di sini tuh Mbak Dena bener, dia nggak mau makan dari uang haram, Bu. Bukan apa-apa Mbak, dia ribut mulu, jadi saya pusing dengernya. Ya justru itu di sini, Bu. Saya minta izin buat bantuin Mbak Dena kali ini aja, Bu. Izin terakhir saya, Bu. Tapi kan nggak ada hasilnya gimana? Akhirnya rumah tangganya berantakan. Ibu percaya sama kita nggak mungkin ngejemusin Mbak Dena yang aneh-aneh, Bu. Di sini keluarga mereka harus kita bantu, apalagi suaminya, Bu. Ya saya ngerti Mbak mau bantu Dena anak saya. Tapi nggak caranya begini, dia selalu ribut. Bu, begini Bu, Ibu tenang dulu. Seperti yang dibilang Fatya, kita bukan mau bertujuan untuk menghancurkan rumah tangga anak Ibu. Justru di sini kita punya informasi yang penting. Saya ngerti Mas, saya ngerti. Saya juga ingin anak saya damai. Kamu ada keributan, pas Mas sama Mbak menyelidiki kelakuan anak mantu saya di luar, sering terjadi cekcok Mas. Nah, Saya kan masalahnya, malu sama tetangga. ya saya ngerti Bu. Masalahnya Bu, ternyata kita tahu, ternyata ada yang disembunyikan sama suaminya Mbak Dena. Jadi di sini kita cuma ingin membantu biar semuanya tuh clear dan lurus. Kalau ke masalah keputusan nanti bagaimana keluarganya Mbak Dena, itu kita kembalikan ke Mbak Dena. Lagian kan di sini Mbak Dena udah dewasa Bu, dia udah berkeluarga sendiri. Jadi Ibu, saya mohon banget, kasihan anak Ibu. Alah udahlah terserah kalian maunya apa. Yang penting kamu harus berani ambil resiko. Kalau terjadi apa-apa dengan kondisi kamu nanti kamu yang tanggung. Iya, Bu. Iya, Bu. Makasih, Bu. Jangan ngobrol sini ya. Iya, jangan. Ada sini. Ayo Mbak Dena sini. Mbak, sebenarnya kita kesini itu mau menjelaskan sesuatu sama Mbak. Kita dapat informasi penting yang Mbak harus tahu. Ya gini Mbak, jadi kemarin saya kan sama Fatya inisiatif coba datang ke tempat suami Mbak kerja. Ya kan, di properti itu di bagian marketing kita coba tanya sama manajernya. Dan ternyata suami Mbak itu udah 4 bulan nggak kerja di sana Mbak. Yang bener, Mas. Serius Mbak, kita punya video, kita punya audio kalau Tapi Mbak tiap nggak hari percaya. suami saya berangkat kerja kok, Mas. Jadi suami Mbak dipecat itu karena ketangkap melakukan kecurangan Ya Allah, Mbak. Mas. Terus gimana saya sama anak saya nanti makan kalau suami saya nggak kerja, Mbak? Ya itu dia Mbak, kita harus cari tahu selama ini tuh dia nggak menghasilkan uang dari mana, kerjaan dia apa sebenarnya. Tuh kan berarti omongan orang tuh selama ini bener ya, Mbak, kalau suami saya tuh masih kayak gitu, Mbak. Ya Allah, Mbak, gimana nih, Mbak nih? Nah, berikan jetnya Mbak. Halo, Mbak. Halo, Jet, gimana? Mbak? Mbak, itu tadi kan kita udah ngikutin suami Mbak. Lu udah ketemu, lu udah ngikutin dia. Dia di mana? Berhenti di kebun. Maksud lu tanah luas gitu? Suami Mbak ke kebun. Oh, yaudah, ya. Lu share gue langsung sana sekarang. Aku kan udah mau kerja di Iya. marketing properti itu. Yaudah, gue kesana. Sayang, Mbak, buat ada suami saya, Mbak. Ayo, Mbak, kita Iya, kesana, iya. Mbak. Coba kita. Gimana Jerry? Gimana, Mas? Jadi tadi suami Mbak kan keluar. Jadi suami Mbak berhenti di sebuah tanah lapang. Kita nggak tahu kan, kayaknya sih tanah mau dijual. Pasti dia kayak Jerry gitu siapa lagi. Mbak? Jadi Sherlock. Nih. Ya, Yaudah, minta kita sini aja. langsung berangkat Yaudah, yuk. Kita langsung sana aja. Ya, masih lurus aja ya, Mas Bas. Lurus aja nanti depan belok kanan. Mbak emang tadi nggak bilang mau pergi kemana, masih tetap kebiasaan dia nggak bilang kalau mau pergi. Enggak, nggak bilang, Mbak. Jadi ini video. Nah. Coba lihat. Yuk. Itu apa, Mas? Lu ini suami ibu. Iya, enteng tuh. Kok dia kepatok-patok anak itu? Bukannya waktu itu ya? Iya, kemarin di... Iya, ini kan dua orang Iya, bener, berantem Mbak, waktu di toko di pasar burung. itu kan di toko burung. Lagi ngapain mereka ya, Mas? Ini kayak Kita perbuatan dia. Kenapa harus jam segini? Bukannya harusnya siang-siang ya kalau misalnya aturannya? Ampun. Iya kan? jangan-jangan emang bener dia kali patok. Tuh, bener kan, Makanya Mas? malam-malam kayak begini biar nggak ketahuan.
Maksudnya buat ngegeser-geser gitu Iya, ya? dia astagfirullahaladzim. Matanya dikubur tuh. Ya ampun mas. Wah, ini udah fix kan. Coba lo tanyain Jerry deh, dia masih di sana nggak? Bilang kita udah mau nyampe nih, yo. Telepon aja. Halo, Kita lihat ya? aja dulu. Iya nih, kita udah hampir sampai lokasi. Hah? Lampu mobil dimatiin waktu masuk. Masa sih dia ngelakuin kayak gitu? Oh iya. Anak-anak, Iya. Yaudah. Ntar mobil kita masuk lo langsung samperin ya. Ini udah ada, ya, udah di depan. Mas Bas, masuk sini lampu mobil matiin ya. Takut ketahuan. Udah masuk sini. Lampu agak ribet gitu. Takutnya ketahuan. Mana Jerry mana? Ini gelap banget. Jerry mana? Lihat. Oh ini. Jerry gimana? Ini gimana? Bukan mbak. Oh itu. Mbak udah yuk mbak, yuk kita samperin aja yuk mas yuk. Ini sekarang. Kalau nggak disamperin dia nggak sadar yuk mas. Ya. Tapi ini sama orang-orang itu ntar marah-marah lagi. Apa kita banyak. Yuk cepet, jagain. Ayo Jerry. Gua minta gambar. Hei, ngapain? Gua ada kamera. Astagfirullah. Uang? Itu uang. Ini mau apa, Duit. Awas, Sos. Diam lo! Mas. Yang penting lo bisa makan, anak-anak senang, dan ibu lo nggak memandang sebelah mata. Tapi nggak gitu caranya mas. Kamu bohong. Saya juga baru tahu kamu dipecat dari Pak Derajat mas. Kamu udah ngerugiin banyak orang gara-gara perbuatan kamu mas. Sadar mas. Ini jalan yang salah mas. Kamu harus sadar mas. Masih bahas. Ayo. Istighfar, Mbak. Tolong mas, jangan berbuat kayak gitu lagi. Kasihan anak-anak mas. Ingat sama anak-anak kita masih pada kecil-kecil mas. Maafin aku. Maafin aku, memang salah. Masih banyak mas cara lain mas, masih banyak pekerjaan lain mas yang halal mas. Jangan ngelakuin itu lagi mas, kasihan anak-anak kita mas. Kamu ingat kan mas, kata-kata mendiang bapak kamu mas, buat ngasih nafkah anak dan istri yang halal mas. Iya, aku ingat, Bu. Tolong mas, sadar mas. Maafin aku. Di sini kita sebagai sesama manusia, kita cuma mengingatkan kalau yang Mas cari uang selama ini dengan cara seperti ini tuh dosa, Mas, merugikan banyak orang lain. Mas, aku salah. Aku cuma pengen bahagiain anak istri aku, Mas, dan keluarga. Mbak, suami Mbak kan sekarang udah minta maaf. Semua juga udah jelas kan, Mbak. Mbak maafin aja suami Mbak. Mulai lagi semuanya dari hal-hal yang baik lagi bareng-bareng, Mbak. Ya, Mbak. Ya, alhamdulillah ya. Akhirnya semua bisa terjawab dan ternyata memang selama ini lu suaminya Mbak Dena itu melakukan perbuatan yang nggak benar, cari uang dengan cara nggak halal. Tapi alhamdulillah sifat dia bisa sadar, dia bisa mengerti, dia minta maaf sama istrinya, dan dia berjanji akan berubah kan.